Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, alat gerak hewan dan pembelajaran 2. Nah, mari kita ikuti pembelajaran di hari ini dengan tekun. Sudah siap anak-anak? Oke, kita simak video berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, kalian mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang kedua, yaitu dengan mengamati gambar, kalian dapat membuat gambar cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam teks secara tepat. Nah, berikutnya, perhatikan video pembelajaran berikut. Ini kelinci New Zealand White ya. Jadi kelinci NZ ya, yang biasa disebut kelinci NZ itu adalah kelinci yang aslinya dari New Zealand ya, itu dekat Australia itu. Dan kelinci NZ itu ada banyak jenisnya, ada NZ pure, BC atau B cross, cross lokal. Dan biasanya kalau yang NZ pure yang asal dari New Zealand itu masih ada pedigree-nya atau silsilah keturunannya. Jadi untuk harga mungkin kalau udah sampai di Indonesia harganya lebih itu. Nah, nanti kalau B cross itu, B cross adalah persilangan kawin silang antara pure dan cross. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tadi, hewan apa yang kalian lihat? Ya, betul, hewan kelinci. Perhatikan dua gambar berikut. Nah, menurut kalian, apakah itu gambar cerita? Ya, gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Salah satu contohnya adalah gambar ilustrasi yang sering kita lihat di dalam buku teks maupun buku cerita. Nah, perhatikan dua macam gambar ilustrasi berikut. Yang pertama, yang ini adalah gambar ilustrasi kelinci yang dibuat dengan menggunakan tangan. Yang kedua, yaitu gambar ilustrasi kelinci yang diambil dengan kamera yang berupa foto. Nah, bagaimana cara kita membuat gambar ilustrasi? Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah membuat gagasan. Kita harus memiliki ide, memiliki gagasan apa yang mau kita buat. Yang kedua, yaitu kita buat sketsanya, desainnya. Dan yang terakhir kita gunakan pewarnaan. Nah, media untuk menggambar ilustrasi ada dua jenis. Yang pertama, kita bisa menggunakan kertas. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan kanvas. Untuk pewarnaannya, kita juga bisa menggunakan dua teknik, bisa dengan teknik basah maupun teknik kering. Kalau teknik kering, kita bisa menggunakan pewarna kering, salah satunya yaitu krayon, pensil warna. Berikutnya, untuk teknik pewarnaan basah, kita bisa menggunakan cat minyak maupun cat air. Anak-anak,
kalian bisa membuat gambar cerita berupa kelinci ataupun hewan yang lain. Nah, berikut pada layar terdapat contoh gambar kelinci yang lengkap dengan anggota geraknya. Ya, kelinci memiliki tulang belakang, yang artinya kelinci juga disebut dengan hewan vertebrata. Alat gerak kelinci yang utama adalah kaki. Nah, fungsi yang utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, pada layar sekarang terdapat sebuah paragraf. Ya. Apakah kalian bisa menentukan ide pokok atau pokok pikiran paragraf di bawah ini? Coba dibaca sebentar. Ya, betul. Pokok pikiran pada paragraf yang tadi itu adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Langkah-langkah untuk menentukan ide pokok yaitu pertama, baca dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir paragraf. Yang ketiga, tandai kalimat utama. Berikutnya adalah yang keempat, catat informasi penting pada kalimat utama. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan yang pertama tadi tentang gambar cerita, yaitu merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Kemudian untuk media menggambar ilustrasi, kalian bisa menggunakan yang pertama kertas, kemudian kanvas, dan untuk media pewarnaan bisa menggunakan pensil warna, cat air, dan lain sebagainya. Nah, dari gambar kelinci yang sudah kalian amati tadi merupakan contoh alat gerak pada hewan kelinci, yaitu kaki yang berfungsi untuk melompat. Sedangkan pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Berikutnya kita akan masuk ke soal evaluasi. Perhatikan soal berikut ini. Nah, tentukan pokok pikiran paragraf di bawah ini. Kalian baca sebentar paragraf tersebut. Nah, dari paragraf yang sudah kalian baca, apakah kalian masih ingat salah satu cara untuk menentukan pokok pikiran? Ya, betul. Kita menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Yang pertama, kalimat utama yang sudah kalian temukan adalah suatu makhluk dikatakan hidup, salah satunya karena ia dapat bergerak atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari sini kita bisa menemukan pokok pikiran paragraf tersebut. Ya, betul. Pokok pikirannya adalah salah satu ciri suatu makhluk hidup, yaitu ia dapat bergerak. Nah, soal evaluasi berikutnya. Yang pertama, bisakah kalian menyebutkan dua hewan vertebrata dan jelaskan alat geraknya? Nah, bagus, jawaban kalian betul. Sapi adalah salah satu contoh hewan vertebrata yang bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada burung. Burung juga merupakan hewan vertebrata yang bergerak menggunakan kaki dan juga sayap. Soal yang kedua yaitu sebutkan 3 media untuk menggambar ilustrasi. Ya, jawaban kalian betul. Yang pertama yaitu ada kertas, kanvas, dan juga pewarna. Oke, kalian sudah mengerjakan
dan menjawab soal evaluasi dengan hebat. Baik, terima kasih. Bagaimana pembelajaran yang sudah kalian simak? Menyenangkan bukan? Bapak di sini bisa memberikan pesan, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjaga anggota gerak, yaitu dengan cara berolahraga. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. Bapak bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat.